Oke, kalau kamu sadar, di soal 2018 sama 2019 di part A, itu mostly kebanyakan soalnya nanya tentang berapa massa total di akhir reaksi, berapa mol yang terbentuk, berapa eh, ya jumlah mol yang terbentuk produknya atau reaktannya gitu. Itu mulu soalnya, aku sampai bosan gitu ngerjainnya. Nah, di bagian yang 3B ini kita bakal bahas soal yang lebih variatif, dan justru malah di soal-soal tahun yang lebih lama gitu. Nah, semoga bagian B ini bisa ngerangkum sebagian besar ya, atau mungkin lebih banyak lagi materi di stoikiometri. Oke, langsung aja deh. Oke, SPMB 2007, kandungan nitrogen dalam senyawa amonium nitrat adalah. Nah, soal yang nanyain persentase kayak gini, banyak banget yang udah takut duluan gitu sebelum ngerjainnya. Terus dihafalin lagi rumusnya yang ribet banget gitu bahasanya kalau aku lihat di buku-buku. Padahal soal kayak gini tuh kamu nggak perlu ngafalin rumusnya bahkan. Ya, aku kasih tahu ya gimana cara berpikirnya gitu, gimana cara logiknya. Kita ambil contoh di sini. Kalau misalnya aku tanya, berapa persentase berat tangan dari beliau gitu. Nah, tentu kan kamu ngitungnya ya gimana lagi kalau nggak kayak gini gitu. Berat tangannya dibagi berat badan totalnya dikali 100%. Dapatlah berapa persen untuk berat tangannya. Nah, karena tangannya ada dua dan asumsi sama besar, sama berat gitu ya. Ya, maka berat tangannya dikali dua gitu. Kecuali dia tanya cuman berapa persentase satu tangan dari manusia ini gitu kan. Nah, di kimia juga sama aja, sama persis. Jadi di sini amonium nitrat itu kan NH4NO3 ya. Nah, dia tanya kandungan nitrogen. Nah, nitrogen di sini ada berapa? Ada 2 gitu. Nah, ya udah berarti 2 dikali berat nitrogen. Berapa berat nitrogen? Di sini ada 14 dikasih tahu ya. Dibagi berat totalnya, berat si amonium nitrat yaitu 80 dikali 100% karena dia nanya dalam bentuk persentase kan. Nah, ya udah tinggal dihitung aja gitu. 100 dengan 80 berarti sini 5, sini 4. 4 dengan 2, di sini sisa 2. 14 bagi 2, 7. 7 dikali 5, 35%. Selesai gitu. Gampang banget. Oke? Jangan dihafalin rumusnya. Oke, maju ke SBMPTN 2018 ya. Persentase massa atom hidrogen dalam suatu senyawa organik itu adalah 13%. Jika tetapan Avogadro sekian, jumlah atom H yang terdapat dalam 2,3 gram senyawa tersebut. Nah, kalau gini kamu mikirnya gimana? Jadi misal aku punya satu senyawa organik di sini. Dia bilang 13%-nya itu adalah hidrogen gitu. Sedangkan total si berat organik ini adalah ini kan 2,3 gram. Ya udah, aku bisa tahu dong massa dari hidrogen, yaitu 13/100 atau 13%-nya dikali massa totalnya. Nah, ini kamu bakal dapat 0,299 gram, atau kita bulatin aja ya, jadi 0,3 gram. Itu, jadi dalam 2,3 gram senyawa ini, 13%-nya itu terdapat hidrogen yang beratnya segini. Oke, next, kita cari mol dari hidrogen. Ya, berarti tinggal massa dibagi AR-nya atau MR. Tapi karena di sini dia satu unsur gitu, satu atom, sebiji doang nih hidrogen, jadi kita namanya itu AR gitu ya. Jadi di sini massanya tadi dapat 0,3 gram dibagi AR-nya itu 1 gitu kan. Nih, ya sebesar 0,3 mol jadinya dapatnya. Oke. Nah, kalau kamu nonton video sebelumnya itu kamu berarti udah banyak dapat tahu rumus mol gitu ya. Sekarang ada tambahan lagi nih yang make bilangan Avogadro. Jadi mol itu adalah, nah, ini simbolnya macam-macam di berbagai buku. Intinya ya, mol itu adalah jumlah partikel, X ini adalah jumlah partikel, L ini adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro sebesar berapa? Segini gitu. Tapi kita pakai yang di sini aja ya, dia bilang 6. Nah, X ini tadi jumlah partikel, atau di sini bahasanya jumlah atom hidrogen. Nah, kamu lihat aja di opsinya itu kan pangkat-pangkatnya gede nih, 10 pangkat 22. Nah, itu maksudnya jumlah partikel gitu. Nah, berarti di sini dapat dong kalau X ini kamu tinggal kali silang aja gitu, N kali L gitu kan. N-nya berapa? N-nya ya ini 0,3 mol. 0,3 dikali 6 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Nah, ini kamu bakal dapat sebesar 1,8 ya. 3 kali 6 itu kan 18. Kali 10 pangkat 22. Oke, tanpa satuan. Karena habis dibagi nih. Ini yang ini mol, yang ini per mol. Gitu, jadi molnya habis dibagi. Oke, jawabannya yang E. Gampang.
SBMPTN 2016, gas Y dihasilkan dari reaksi ini. Yang mana tuh? Yang ini, Y-nya kan. Sebanyak 20 gram gas Y dihasilkan dari reaksi ini antara 16 liter NO2 dengan H2O berlebih gitu ya. Nah, jika pada keadaan ini 0,8 gram gas CH4. Waduh, kok tiba-tiba ada CH4 gitu kamu nanya. Jangan panik dulu. Baca dulu ya sampai habis. Memiliki volume 1,2 liter. Maka MR dari gas Y itu adalah, nah, kalau soalnya kayak gini, di mana-mana nggak cuma di kimia, soal kimia itu sering banget di fisika tentang efek Doppler ya. Jadi maksud pembuat soal tuh kamu disuruh bandingin gitu loh. Jadi di sini kamu lihat deh, CH4 itu datanya lengkap gitu, 0,8 gram, 1,2 liter, sedangkan yang sebelumnya ini NO2 cuma punya liter, si gasnya cuma punya gram gitu. Nah, maksud pembuat soal tuh kamu disuruh bandingin yang datanya lengkap dengan datanya kurang lengkap gitu. Dicari yang kurang lengkapnya itu gimana? Dengan cara perbandingan. Oke. Nah, pertama yang bisa kita cari itu mol dari gas CH4 gitu, yang datanya lengkap. Nah, sini mol ya, massa dibagi MR, massanya 0,8 gram tadi, MR-nya 16. Maka di sini dapat sebesar 1/20 ya, mol. Aku nggak jadiin desimal, biar aja. Oke, kalau kamu nonton video sebelumnya, aku ada nyinggung tuh tentang hukum Avogadro. Yaitu dia bilang kalau mol itu sebanding dengan volume gitu. Nah, berarti bisa nih kita bikin kayak gini. Ada dua kondisi gitu. NO mol dari NO2 dibagi dengan volume dari NO2 sama dengan mol dari CH4 dibagi volume dari CH4. Ini yang ditanya. Sorry. Ini yang diketahui data lengkapnya. Ini yang kurang lengkap gitu kan. Nih. Atau kamu kalau lihat di buku N1 per V1 sama dengan N2 per V2 gitu. Nah, ada juga di buku yang bilang kayak gini. Kak, ada juga yang bilang N1 per N2, V1 per V2. It's exactly the same, oke? Jadi ini kalau kamu kali silang, ini kan jadinya N-nya ke bawah, V-nya ke atas. Jadilah rumus yang ini, gitu kan? Jadi sama aja. Nah, kita, kok ke sini? Oke. Sebelumnya hitung dulu mol yang kurang lengkap datanya, itu yang NO2. Berarti kan yang ditanya mol dari NO2, gitu. Dibagi volume NO2-nya berapa? 16 liter ya. 16 liter. Terus mol dari CH4 ini yang kita cari, 1/20 dibagi volume dari CH4 itu 1,2 liter. Oke, di sini liter-liter coret. Tinggal dikali silang aja mol dari NO2 itu kamu bakal dapat sebesar 2/3. Ini gampang ya hitungannya. 2/3 mol, oke. Nah, sekarang kita dapat mol dari NO2, 2/3 mol. Nah, kita ditanya itu Y gitu kan. Nah, sekarang sebelumnya kamu cek dulu reaksinya udah setara atau belum. Nah, kalau kayak gini ya apa yang mau disetarain gitu. Jadi asumsinya di sini udah setara gitu ya. Kalau ini 2/3 mol, yang di sini berapa? Ya 2/3 mol juga, karena koefisiennya sama gitu kan. Ya udah gampang. Karena mol itu sama dengan M per MR, maka MR-nya yang ditanya itu adalah massa dibagi mol. Massanya udah diketahui dari awal, sebesar 20 gram. Maka 20 gram dibagi molnya itu sebesar 2/3 mol. Dapat MR-nya itu sebesar 30 gram per mol, satuannya yang benar ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Gampang. Oke, mundur lagi ke 2015 ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 80 mili suatu hidrokarbon X bereaksi sempurna ya, dengan 360 mili oksigen, menghasilkan 240 mili CO2 dan 240 mili uap air. Senyawa hidrokarbon X yang mungkin. Oke, kalau kamu lihat di sini opsinya ini adalah senyawa-senyawa organik ya. Nah, jadi kamu selalu prediksi nih, maksud yang mungkin ini maksudnya rumus senyawanya apa gitu. Nah, kalau di kimia, di mana-mana hidrokarbon itu kalau nggak diketahui, kita simbolnya kayak gini, CXHY gitu. Dimana kalau kita dapat si indeksnya ini, X dan Y, ya kita bakal tahu namanya gitu kan. Nah, ini lanjutan soal yang tadi sebenarnya, tentang hukum Avogadro. Dimana volume itu sebanding dengan mol, dan mol itu sebanding dengan koefisien. Nah, jadi memang biasanya kalau soal kimia kita ditanya indeks dari senyawa kayak gini, itu kita membandingkan koefisien dengan mol. Nah, jadi ya ini kan udah diketahui nih volumenya. Berarti kan kalau ini kita simpulin volume itu sebanding dengan koefisien juga. Nah, ini volumenya udah diketahui, 80 mili untuk si hidrokarbon, oksigennya itu ada 360. Oke, aku simbol lagi nih, 80 dibanding 360 si oksigen, terus dibanding sama CO2-nya itu 240. Yang ini juga 240 H2O mili ya. Oke, ini enaknya bagi berapa nih supaya habis, bukan supaya habis sih, supaya jadi bilangan bulat. Bagi 40 bisa kan? Nih, jadi 2
dibanding 9 ya, dibanding 6, dibanding 6. Nah, maka kita bisa tulis ulang gitu. Karena koefisien itu sebanding dengan mol, atau dengan volume ya, jadi ini bisa kita ganti volumenya jadi, koefisiennya jadi 2, terus di sini 9, terus di sini 6, terus di sini juga 6. Gitu. Nah, ya udah kita bisa cari nih X-nya. Untuk X, kamu lihat di sini X-nya ada berapa? Ada 2 gitu kan. Karbonnya 2X gitu kan. Berarti 2X itu sama dengan, ini karbonnya berapa? Ada 6 gitu, sama dengan 6. Maka X sama dengan 3. Oke. Nah, untuk Y juga ada 2Y ya. Nih, 2Y. Terus hidrogen kan yang ditanya. Hidrogennya di sini ada berapa totalnya? Ada 12 gitu. 2Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 6. Dapat deh senyawanya itu adalah C3H6. C3H6 itu apa? Propena ya. Alkena dia. Jadi jawabannya yang C. Gampang. Oke, SBMPTN 2014 kita kayak mundur mulu ya. Jadi di sini pertanyaannya gas nitrogen N2 punya MR sekian, digunakan sebagai bahan dasar pupuk urea. Senyawanya ini MR-nya sekian. Kalau pabrik pupuk dapat memproduksi 3 juta ton urea per tahun, maka yang ditanya tuh gas nitrogennya per tahun itu berapa ton. Nah guys, soal ini tuh gampang banget. Ini tuh soal mirip nomor 1 tadi, cuma nomor 1 tadi kan dalam bentuk persentase. Nah kalau ini ditanya dalam bentuk 3 juta gitu. Nah cara mikirnya tuh gini, nitrogen itu dipakai buat bikin urea. Ya kelihatan di sini urea mengandung nitrogen. Gitu. Kalau kamu lihat di sini nitrogen itu MR-nya 28, atau kita bikin gini deh. Nitrogen 2 itu 2 biji nitrogennya itu 28. Kalau 1 aja berarti kan 14 gitu ya. Nah, di sini urea juga mengandung nitrogen. Berapa? Ada 2 gitu nitrogennya. Nah, berarti kalau aku tanya nitrogen di dalam urea, ya bisa dihitung. Nitrogen, berat nitrogen dibagi berat urea, berat totalnya. Atau MR urea. Nah, karena nitrogennya ada 2, ya berarti dikali 2, N2 tadi. Ini si MR nitrogennya. Nah, ini berapa? Berarti 28 dibagi 60. Nah, ini adalah berat nitrogen dalam urea. Kalau ditanya dalam 3 juta ton, ya tinggal dikali aja gitu. 3 juta. Maka ini 60 bagi 32, 10 ya, 20 sorry. Ini berarti 1,4 ya. 1,4 juta ton. Oke, gampang. Jawabannya A. Oke, SBMPTN 2013, sebuah tabung diisi campuran gas CH4 dan O2 sehingga tekanannya mencapai 1,2 atm. Jadi 1,2 atm ini adalah tekanan dari kedua gas ini ya. Nah, pada 25 derajat Celcius, jika campuran gas tersebut habis bereaksi menghasilkan gas CO dan H2, maka pada suhu yang sama tekanan di dalam tabung setelah reaksi itu berapa? Tekanan di dalam tabung setelah reaksi. Oke. Ya, reaksinya bikin dulu. Udah ada nih senyawa-senyawanya kan? Berarti CH4 tambah 2 menghasilkan CO ya, bukan CO2 nih. Biasa kalau dibilang reaksinya sempurna itu CO2, tapi kalau CO itu biasanya tidak sempurna. Nah, pertama apa? Ya, setarakan koefisiennya gitu kan. Nanti di sini 2, di sini 2, di sini 4. Oke. Ya, setara ya. Nah, datanya dikit banget nih, cuman ada ATM, tekanan dengan koefisien. Bisa dicari nggak? Bisa gitu. Jadi ingat PVNRT di sini mol itu sebanding dengan P, ya kan? Berarti P tekanan itu sebanding dengan mol. Dan mol lagi-lagi sebanding dengan koefisien gitu, atau P sebanding dengan koefisien, sama aja gitu kan. Interpretasinya bisa kayak gitu. Nah, ya udah berarti tinggal perbandingan mol sama dengan perbandingan tekanan. Nah, kita isi tekanan dulu. Tekanan mula-mulanya itu adalah 1,2 atm. Oke, yang ditanya tekanan di akhir. Ini kan tekanan mula-mula nih, ini tekanan di akhir. X aku bilangnya, misalnya. Nah, berarti kalau perbandingan mol, itu mol mana yang dibandingkan? Mol itu kan sama dengan koefisien. Berarti koefisien mula-mula ini sebelum reaksi dengan sesudah reaksi gitu. Karena dia di sini juga bilang nih, si CH4 dengan O2-nya ini bakal habis bereaksi, cuman menyisakan ini gitu kan. Jadi ini bisa dibandingkan. Nah, berarti 2 plus 1 koefisiennya dari CH4 2, oksigen 1,
dibandingkan dengan keadaan akhirnya, itu 2 dengan 4, 2 plus 4. Maka di sini 3/6 sama dengan 1,2 per X, maka X-nya dapat 2,4 ATM ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, ini soalnya bagus nih ya, SNMPTN 2012. Kamu di sini harus baca soalnya secara komprehensif. Jadi gas asetilen MR-nya sekian itu merupakan gas penerangan yang dapat diperoleh dari reaksi ini. Kalau diperoleh berarti kan dia terbentuk gitu kan. Nah, yang mana? Yang ini satu-satunya gas di sini di produknya. Nah, jika penerangan 1 jam itu kita butuh 112 liter gas asetilen pada keadaan STP. Maka CaC2 yang diperlukan untuk penerangan selama 4 jam itu berapa? Nah, kalau kamu lihat di sini, itu opsinya dalam bentuk satuannya itu kilogram. Berarti kan yang ditanya itu massa yang diperlukan. Massanya siapa? Massanya CaC2 yang ini. Nah, pertama, dibilang kalau 1 jam itu kita butuh 112 liter. Maka kalau 4 jam berapa? Ya 4 kali lipatnya. Itu di sini adalah 448 liter itu. Karena kita ditanya dalam 4 jam. Nah, ada rumus baru, mol, yang harus kamu hafalin ya. Jadi, mol itu bisa juga volume dibagi STP, di mana STP itu nilainya sebesar 22,4. Nah, ini nih kamu perlu hafalin sih. Jadi, STP itu kepanjangannya adalah Standard Temperature Pressure itu, atau bahasa Indonesia itu adalah keadaan standar. Jadi, kamu perlu baca dengan benar. Bisa aja dia nggak nulis kayak gini, STP. Bisa aja dia bilang pada keadaan standar. Udah, gitu doang. Nah, padahal pada keadaan standar tuh kamu bisa nyari mol gitu. Nah, ada satu lagi rumusnya pada keadaan RTP. Nah, RTP itu adalah Room Temperature Pressure, atau pada keadaan kamar, atau pada keadaan ruang. Yang nilainya adalah 24 liter per mol ya. Nah, dengan begini, pemahaman atau rumus-rumus mol itu, kalau kamu nonton dari video yang pertama ya, part A, itu udah lengkap gitu. Aku kira sih kayaknya udah lengkap semua ya. Nah, udah langsung dikerjain, balik ke soalnya. Ini volumenya itu kan volume siapa? Ini kita cari mol siapa BTW? Mol dari asetilen, karena dia yang diketahui kan. Nah, ini kan volumenya itu ada 448 ya. Liter dibagi 22,4 liter per mol. Liternya coret. Nah, ini gampang nih kan, angkanya kan 2 kali lipatnya. Berarti dapat di sini adalah 20 mol ya. Oke, nah reaksinya udah setara kan? Dia bilang atau kita dapat di sini 20 mol. Maka di sini berapa? Ini yang ditanyakan. Ya 20 mol juga. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Oke, terus yang ditanya adalah massa. Massa itu kan mol dikali MR. Ini udah terbiasa lah ya. Molnya itu tadi 20. MR dari CaC2 itu 64. Maka dapat massanya itu sebesar 1280 gram ya, satuan standarnya itu gram, atau kalau jadiin kilogram berarti 1,28 kilogram. Oke, jelek banget tulisan aku, maaf. Jawabannya yang D, delta. Oke, soal terakhir, selamat ya. Sampai ke soal yang paling seru nih, SNMPTN 2010. Tahapan reaksi dalam analisis kandungan NiS MR-nya sekian dari suatu batuan itu sebagai berikut. Jangan panik dulu lihat reaksi sepanjang ini, santai-santai. Oke, jadi pertanyaannya, bila analisis 0,45 gram batuan memberikan 0,144 gram endapan Ni, inilah yang panjang ini, aku juga nggak tahu namanya, MR-nya 288. Maka persentase dari NiS itu berapa dalam batuan? Oke, aku tulis ulang reaksinya jadi kayak gini, biar gampang dibaca. Jadi reaksinya tuh sebenarnya ada 2 gitu ya. Kamu lihat di sini, panah juga ada 2 nih. Nah, yang kamu ketahui di soal, atau yang bisa kamu cari dari soal ini tuh kan, ini ya, mol dari Ni ini nih yang panjang. Dan dia ada di akhir reaksi, di pojok banget nih, produk dari akhir reaksi. Nah, itu bisa kamu cari kan molnya? Bisa, karena ada massanya dan MR-nya. Berarti ya tinggal massa bagi MR, yaitu 0,144 gram dibagi 288. Nah, ini gampang kan hitungnya, ini kan angkanya 2 kali lipatnya ya. Ini bakal dapat 5 kali 10 pangkat minus 4 mol. Nah, biasa orang tuh buntu udah sampai sini. Sekarang kamu lihat, yang ditanya itu adalah si NiS. Nah, gimana nih caranya menghubungkan kedua ini? Kamu lihat, di reaksi 2 dan reaksi 1 itu ada senyawa yang sama nggak? Ada, yaitu si ini NiNO3 ya. Nih.
Ya kan? Jadi ini tuh seolah-olah jembatan antara kedua reaksi. Nah, kamu bisa nggak cari mol dari NiNO3 ini? Bisa. Kan ini molnya 5 kali 10 min 4. Maka yang ini juga 5 kali 10 min 4 dong. Karena koefisiennya juga sama-sama 1 gitu kan. Yang ini ya sama, orang senyawanya sama gitu ya. Koefisiennya juga 1. Nah, dapat deh mol dari NiS ini berapa. Kita tinggal bandingkan koefisien dari NiS dengan koefisien NiNO3 yang di reaksi 1 ini. Yang sama-sama juga 1 gitu ya. Maka disimpulkan kalau mol dari NiS itu sama dengan 5 kali 10 min 4 juga mol. Oke. Maka bisa dicari massa dari NiS, yaitu tinggal mol kali mR. Maka molnya 5 kali 10 min 4 mol dikali mR NiS itu ini. Ada ya di soal 90. Nah ini kalau kamu hitung dapatnya 0,045 gram. Nah yang ditanya adalah kadar atau persentase NiS dalam batuan. Ya tinggal berarti massa NiS-nya dibagi massa batuannya. Itu kan massa total atau massa batuan ya di sini. Dikali 100%. Dikali nggak ya? Nah coba dulu hitung. Di sini massa NiS-nya itu adalah 0,045. Di sini massa total batuannya ini ya. Nih 0,45. 0,45. Ya dikali 100%. Maka ini jawabannya adalah 10% nanti dapatnya. Oke, selesai. Jawabannya yang A. Congratulations, udah menyelesaikan stoichiometry. Krusial ini babnya. Oke. Thank you, see you on the next videos. Bye, love you.